Bagaimana cara gue bisa hidup ngandelin internet? Banyak yang gak tahu kalau gue ini sebenarnya cuma fokus di internet mencari uang dari rumah tanpa bekerja di pihak manapun. Gue bukan orang yang jual ludah karena banyak banget kan di luar sana tutorial, tapi ya maaf, kalian bisa lihat viewsnya, subscribernya seperti apa. Gue sengaja buat channel ini karena gue pengen berbagi ke kalian. Gue bakal bongkar di sini step by stepnya. Oh ya, usul punya usul. Sekali lagi gue kasih tahu ke kalian bahwa gue mengerjakan semuanya sendiri. Jadi jangan ada alasan di antara kalian, gue nggak punya tim lah, gue nggak punya modal lah. Itu alasan alasan bullshit menurut gue sih. Oke, kita ngobrol santai di sini. Mungkin yang lagi ngerokok bisa sambil ngerokok. Gue sampai sekarang masih ngerjain semuanya sendiri. Bukan berarti gue nggak bisa nge-hire tim baru, karena meng-hire tim itu tidak semudah itu. Karena gue beberapa kali punya tim. Mungkin yang ngikutin gue, kalian tahu gue punya tim beberapa. Dan gak semudah itu mencari yang benar-benar cocok dan juga bisa satu visi dan juga mempunyai etika dan tidak berfokus kepada duit. Karena ketika sudah melihatnya uang, itu bakal gak profesional. Gue suka banget sama orang yang emang mau kerja sama gue tapi tujuannya belajar. Tapi di zaman sekarang emang tidak semudah itu mencari yang seperti itu. Oke, kita bakal lanjut ya. Gue bukan artis. Gue lakuin semuanya dari nol. Gue cuma anak yatim yang ditinggal ayah gue semasa umur gue 4 tahun. Mungkin banyak yang gak tahu ya. Gue hanya hidup dengan satu mama gue dan juga satu kakak cewek dan adik cewek. Dan sampai sekarang mereka semua sudah menikah. Cuma tinggal gue doang yang belum. Tapi ya gue gak masalah karena gue laki-laki. Daripada gue nikah gagal, gue lebih baik gak apa-apa nikahnya nanti santai aja. Kalau adik gue ya wajar, cewek kan, pastinya calonnya mungkin bisa lebih tua dari gue kan. Boleh kalian mungkin yang gak percaya gue mulai semuanya dari nol, lo bisa tanya sama orang yang sekitar sama gue. Mungkin dulu pernah kerja sama gue. Semuanya tahu gue itu dulu cuma, ya kalau gue ceritain sih mungkin bisa jadi video ini bisa terlalu panjang ya. Ya walaupun banyak diantaranya, banyak sekitar juga yang ngebantu gue. Tapi membantunya orang lain itu kan tetap aja tidak akan terlalu berpengaruh ketika kita sendiri tidak bergerak. Gue cuma mau nularin apa yang gue punya. Seenggaknya ada yang gue bisa kasih buat kalian gitu. Apalagi buat kalian kaum rebahan yang cuma tiap hari bingung mau melakukan apa, mau mulai dari mana. Ya gue bakal kasih tahu step by stepnya di sini. Gue pengen ngasih tahu ke kalian gimana gue bisa glow up. Yogi yang kalian lihat sekarang itu jauh berbeda dari Yogi yang mungkin 2-3 tahun yang lalu. Gue bisa dapet cewek yang gue mau. Kalau kalian ikutin gue, kalian pasti tahu gimana mantan-mantan gue bentukannya seperti apa, kalian pasti tahu. Dan cewek gue yang sekarang pun seperti apa, kalian tahu. Gue bisa milih cewek sesuai idaman gue. Dan gue juga pengen kalian tuh bisa kayak gue gitu. Apalagi kalian yang udah mungkin punya modal lebih besar, atau ya punya keunggulan lainnya dibanding gue waktu dulu. Harusnya kalian bisa jauh lebih cepat dong. Gue ini cuma perantau dari Cirebon, tinggal di Bandung, sendiri sebatang kara. Gue bisa. Tapi kenapa lo yang tinggal masih di
rumah orang tua lo sendiri, tapi lo terlalu banyak ngeluh. Gue gak mau nyimpen ilmu ini sendiri, jadi gue bakal berbagi semuanya di channel ini. Bisa gak sih kita di tahun 2023 ini mulai YouTube dari nol? Itu mungkin pertanyaan dari kalian banyak yang seperti itu ya. Gue kasih tau ke kalian, bisa banget. Caranya subscribe channel ini. Enggak, tapi ini gue gak bullshit. Gue bakal bantu kalian sampai kalian benar-benar bisa menjadi content creator ya. Tapi gue bakal nunggu dulu channel ini mungkin sampai 1000 subscriber, baru gue bakal lanjutin kasih tahu rahasianya ke kalian. Ini cuma modal kalian dengerin gratis dan cuma modal kuota doang. Channel ini pun belum monetize loh. Jadi gue mau ngasih tau ke kalian ya, emang gue tulus ini ngasih ilmu ini, bukan karena gue cari AdSense. Belum, lihat channelnya masih nol, nggak tahu masih berapa sekarang ya. Dan juga mungkin banyak dari kalian yang bilang gue sekarang jarang upload. Kenapa bang? Asalkan kalian tahu, gue ini ngehandle nggak cuma YouTube doang. Ada aplikasi TokTok, ada Sneak Video, ada Fastback, aplikasi biru, banyak banget guys ya. Dan apa aja gue tuh pengen belajar gitu. Sampai kemarin tuh dia ngasih tahu gue kalau CapCut bisa menghasilkan uang. Gue pernah join Shopee affiliate, Tokopedia affiliate, apapun gue lakuin selagi itu bisa menghasilkan cuan. Karena gue di sini dituntut, gue harus bisa bayar kontrakan, bisa bayar perawatan mobil. Sejujurnya apa yang bisa buat gue bertahan sampai sekarang, gue nggak pernah hutang. Gue nggak bohong, gue nggak pernah hutang. Mobil gue beli cash. Tapi kan tetap namanya mobil itu butuh perawatan, nggak sih? Itu yang bikin gue tenang itu sekarang ya, tidak punya tanggungan. Ya tanggungan gue paling ngasih ke orang tua, ngasih ke kakak adik gue gitu. Itu pun ya emang kalau gue ada rezeki lebih gitu. Tapi alhamdulillahnya semuanya menurut gue itu cukup. Karena bahagia itu bukan seberapa banyak yang kita punya, seberapa banyak yang kita miliki, tapi itu bagaimana kita bisa menikmati yang sedikit. Itu yang jadi prinsip gue sampai sekarang. Dan gue selalu yakin kalau rezeki itu pasti bakal selalu ada, selalu datang pada waktu dan tempatnya. Gue kasih kalian cerita sedikit, ini gak bohong. Ini cerita yang menurut gue sangat berkesan di hidup gue. Dan ini nyata. Gue pernah di satu kondisi gue nggak bisa bayar kontrakan ya. Kalian tahu kalau kontrakan itu bayarnya tahunan, bisa lebih dari 10 jutaan. Lalu gue harus bayar pajak mobil, kalau nggak salah waktu itu di sekitaran 2 jutaan. Gue harus bayar wifi, gue harus muter duit gue buat ya banyak kebutuhan yang lain-lain. Dan juga gue ngonten itu kan emang nggak free gitu. Misalkan gue ke kafe, gue harus bayar kafenya. Gue harus, kalau nggak ngedit sendiri, gue harus bayar editornya, bayar kameramennya. Gue sempat putus asa waktu itu. Gue sempat berpikiran kayaknya gue bakal pulang kampung deh, kayaknya gue bakal balik lagi ke Cirebon. Tapi alhasil ketika kita yakin dengan yang di atas, gue bukan so agamis ya guys ya. Seburuk apapun kalian, pasti semua orang punya dosa. Entah mungkin minum, entah mungkin badan lu bertato, entah mungkin lu suka judi dan lain-lain. Menurut gue yang penting jangan ditinggal itu sholat.
Gue gak bullshit guys. Keajaiban yang gue rasain, gue juga banyak dosa. Dosanya gak bisa gue ceritain di sini. Tapi gue banyak dapat keajaiban ketika gue gak ninggalin sholat. Ketika gue ninggalin sholat, semuanya itu gak ada jalan keluar. Oh ya, balik lagi ke cerita tadi. Setelah itu gue hampir putus asa. Ternyata tiba-tiba gue kan dulu sempat kerja. BPJS gue saldonya lumayan besar, dan itu bisa nutupin gue buat bayar kontrakan, gue buat bayar mobil. Itu kan apa ya, keajaiban yang susah dijabarkan ya. Jadi kalau Allah memberikan rezeki ke kita di tempat yang tepat, itu benar menurut gue. Jadi kalau lo punya keyakinan ingin sesuatu, kalau lo sekarang belum dapet, ya emang belum waktunya. Akan ada waktu yang tepat. Karena Allah tidak akan memberikan, sorry buat yang non muslim ya, Tuhan siapapun ini ya, Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada orang yang belum pantas untuk memiliki. Kita kasih contoh aja. Ada beberapa orang yang mungkin belum bisa dikaruniai anak. Lalu ada yang katanya itu caranya buat mancing. Mereka itu biasanya suruh nitipin anaknya atau anak saudaranya dibawa oleh mereka, dan akhirnya mereka bisa punya anak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Logikanya berarti dia sendiri atau orang tersebut itu harus menunjukkan kepada yang maha kuasa bahwa dia itu bisa mengurus seorang anak. Maka akhirnya dipercayakan dengan diberikannya buah hati. Itu pendapat gua ya. Mungkin kalau yang punya pendapat lain bisa sharing di kolom komen ya. Ini kayaknya kalau gua cerita di sini mungkin terlalu banyak ya. Gue punya YouTube sekitar 8 channel, punya Facebook nggak tahu berapa ratus ribu follower, ada juga snack video, ada juga TokTok ya, kalian tahu TokTok gue itu rame, kalau sehari itu bisa viewsnya bisa jutaan kalau yang ngikutin. Gua yang awalnya bukan siapa-siapa sekarang bisa punya kendaraan pribadi, peralatan super lengkap, pasangan yang cantik. Cuma target gua yang sekarang belum gua capai itu gua pengen punya rumah. Karena gua dari dulu gak pengen utang, jadi sampai sekarang gua belum ngambil rumah. Gak tahu sih, gua masih bingung mau cash atau mau kredit gitu, KPR. Gua gak pernah yang namanya judi, ngerokok, pinjol. Jadi buat kalian yang ingin memulai semuanya jadi jauh lebih baik, hindari. Mungkin kalau rokok masih worth it lah ya, judi dan pinjol. Apalagi kalau misalkan kalian judi pakai uang pinjol, itu udah gobloknya tuh goblok maksimal. Cara pertama buat lo lebih mudah buat sukses dan merubah diri, hindari itu dulu bagi yang punya masalahnya. Jadi buat yang udah gak punya masalah itu ya bisa kita lanjut ya gak? Ini mungkin videonya masih pendahuluan ya. Dari channel ini gue bakal mulai step by stepnya, jadi bakal lebih rapi step by stepnya biar kalian juga langsung mengerti ya. Gue bakal bahas untuk permulaannya ya, mungkin di 1000 subscriber gue bakal upload. Kenapa gue bilang seperti itu, karena gue pengen tahu dulu emang antusiasnya banyak gak nih, banyak gak yang pengen jadi seorang kreator, menghasilkan uang hanya dengan di rumah saja, menjadi artis besar di layar yang kecil. Gitu aja kali ya. Mungkin ini bakal takutnya kepanjangan banget ya guys ya.
Ingat kalian semua ini yang nonton video adalah orang yang terpilih, karena gak banyak orang sukses di luar sana. Ya walaupun gue belum sukses ya, ngebongkar rahasianya itu gak gampang. Gue gak sok-sokan, silahkan kalau lu rasa channel ini gak lo butuhin, unsubscribe aja. Udah, gue cuma mau ngomong sama orang yang pengen dapat ilmu, yang pengen open minded. Gue gak peduli pendidikan lo apa, asal usul lo dari mana, karena gue juga gak lulus kuliah kalau lo tahu. Banyak juga kok yang udah S1 tapi mereka pada nganggur. Banyak juga yang udah sarjana tapi kerja sama orang yang boro-boro kuliah, bahkan mungkin masih SD. Jadi jangan patah semangat, mulai dari sekarang lebih baik mencoba daripada tidak bergerak sama sekali. Oke, kita ketemu di materi yang lebih daging lagi nextnya. Salam sehat mindset. Jika ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komen. I'll see you next time. Wassalam.